Level 1 poster. Anda tidak masuk daftar buronan paling dicari, tapi Anda ada di poster kantor pos yang tidak dibaca siapapun. Perampokan bank di kota kecil terekam 3 kamera berbeda. Wajah terlihat jelas. Anda memakai hoodie tapi lupa sudut pandang dari loket teller. Amatir sekali. FBI membuka kasus karena ini kejahatan federal. Tapi Anda hanya angka dalam sistem. Satu agen ditugaskan paruh waktu bersama 40 kasus lain yang sedang ia tangani. Dia akan memeriksa database, memindai foto Anda, dengan pengenalan wajah mengirim beberapa email ke departemen kepolisian setempat, lalu dia akan beralih ke hal yang lebih mendesak. Anda punya waktu mungkin 3 minggu sebelum ada yang benar-benar mencari Anda. Kebanyakan perampok bank tertangkap karena mereka memberitahu seseorang pacar teman minum atau pria yang mereka temui di bar yang terlihat keren. Anda tetap diam. Anda tidak menghabiskan uang dengan cara yang mencolok. Anda tidak tiba-tiba membeli mobil baru atau pergi berlibur ke Vegas. Uang tunai itu disimpan di unit penyimpanan, sementara Anda bekerja seperti biasa, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. 6 bulan berlalu, kasus Anda menjadi dingin. Agen itu punya perampokan baru yang harus diurus. Anda masih dicari secara teknis, tapi tidak dicari secara aktif. Ada perbedaannya. Anda bisa hidup seperti ini bertahun-tahun jika Anda cerdas. Beberapa orang melakukannya. Level 2 ancaman regional, Anda merampok 3 bank lagi di kota-kota berbeda di negara bagian yang sama. Metode serupa. Sekarang ada pola dan pola menarik perhatian. FBI membentuk satuan tugas yang kecil hanya 4 agen, tapi mereka sepenuhnya fokus pada Anda. Mereka memanggil Anda bandit hoodie dalam laporan internal karena belum ada yang tahu nama asli Anda. Berita lokal mengangkat cerita ini. Foto Anda tersebar di media sosial. Petunjuk mulai berdatangan, kebanyakan tidak berguna. Orang-orang melihat Anda di mana-mana. Anda berada di Ohio, Florida, dan Montana secara bersamaan menurut saksi yang sangat yakin. Satuan tugas menyaring kebisingan mencari satu petunjuk yang nyata. Anda membuat kesalahan serius pertama Anda. Anda menggunakan ponsel Anda di dekat bank. Anda sedang mengintai hanya memeriksa Google Maps. Tidak ada yang ilegal, tapi ponselmu terhubung ke menara. FBI belum punya nomormu, tapi mereka punya data dari setiap ponsel yang ada di area itu selama periode pengawasanmu. Itu 3.000 ponsel, mereka akan mempersempitnya. Daftarnya semakin pendek setiap kali kamu mengintai lokasi. Kamu belum tahu ini. Kamu pikir kamu sudah berhati-hati. Kamu mengubah-ubah targetmu sedikit, mengubah penampilanmu. Tidak pernah menyerang wilayah yang sama 2 kali berturut-turut. Tapi jejak digital menumpuk di database. Kamu tidak bisa melihat jaringnya mengencang, dan kamu tidak akan merasakannya sampai jaring itu sudah tertutup. Level 3 prioritas federal. Kamu naik ke kejahatan kekerasan. Perampokan gagal, seorang satpam mengeluarkan senjata. Kamu mengeluarkan senjatamu. Pertama dia selamat nyaris. Tapi sekarang kamu bukan hanya pencuri, kamu adalah pelaku percobaan pembunuhan. Semuanya berubah. Satuan tugas bertambah 3 kali lipat. Kasusmu mendapatkan analis intelijen khusus yang tidak melakukan apa-apa selain membangun profilmu. Di mana kamu menyerang, kapan kamu menyerang. Jeda antar kejahatan pola geografis yang kamu kira acak padahal tidak. Manusia tidak pandai dalam hal keacakan. Kita menciptakan pola tanpa menyadarinya. Analis melihat mereka wajahmu terpampang di papan reklam. Crime Stoppers menawarkan hadiah $25.000. Fotomu ada di situs web FBI. Sekarang belum masuk daftar paling dicari tapi kau terus naik. Media memberimu julukan yang lebih baik, sesuatu yang terdengar berbahaya. Berita menayangkan ceritamu setiap kali tidak ada berita penting. Kau menjadi nyata bagi orang-orang, bukan hanya wajah di poster, tapi sebuah narasi ancaman di komunitas mereka. Informasi membanjiri ratusan jumlahnya. Salah satunya adalah mantan pacarmu yang mengenali tanganmu di rekaman pengawas. Awalnya dia tidak tahu itu kau, tapi kemudian dia melihat caramu memegang pistol, posturmu, dan sesuatu terlintas di benaknya. FBI ada di depan pintunya dalam hitungan jam. Level 4 perburuan dimulai. Mereka tahu namamu sekarang, mereka tahu di mana kau dibesarkan, di mana kau sekolah, siapa keluargamu. Agen menginterogasi orang tuamu, saudara-saudaramu, mantan rekan kerjamu. Setiap orang yang pernah kau kenal mendapat kunjungan. Beberapa dari mereka bekerja sama, beberapa tidak. Ibumu menangis dan berkata, dia tidak tahu di mana kau berada yang memang benar. Kakakmu tidak mengatakan apa-apa dan menutup pintu. FBI membekukan rekening bankmu. Mereka memantau emailmu, media sosialmu, setiap jejak digital yang kau tinggalkan. Mereka melacak rekan-rekan Anda yang dikenal dan memasang pengawasan pada mereka, berharap Anda akan menghubungi. Anda cukup pintar untuk tidak melakukannya sejauh ini, tapi isolasi adalah penjara tersendiri. Anda tidur di motel, membayar tunai menggunakan nama palsu yang tidak akan bertahan di bawah pengawasan ketat, tapi tidak masalah bagi petugas yang tidak peduli. Anda berada di Missouri atau mungkin Arkansas, di suatu tempat di tengah negara, di mana Anda bisa menghilang ke kota-kota kecil yang tidak banyak bertanya. Anda menumbuhkan janggut, berat badan turun karena stres, dan mulai terlihat berbeda dari foto-foto Anda yang membantu, tapi Anda kehabisan uang. Dan itu berarti Anda harus segera merampok bank lain. Persiapan memakan waktu 2 hari. Anda mengintai target di kota yang sangat kecil sampai tidak punya lampu, lalu lintas populasi 801. Bank 2 karyawan jenis tempat di mana semua orang saling mengenal yang membuat Anda terlihat, tapi juga membuat kehadiran FBI tidak mungkin. Mereka fokus pada kota-kota besar. Anda bertaruh pada itu, perampokan memakan waktu 4 menit. Anda masuk saat bank buka memakai topeng pistol terhunus. Teller berusia 60 tahun dan gemetar sangat hebat sampai dia hampir tidak bisa membuka laci. Anda mengambil $12.000, tidak cukup untuk kabur selamanya, tapi cukup untuk membeli waktu. Anda sudah kembali ke mobil Anda sebelum ada yang sempat berpikir untuk menelepon polisi. 3 wilayah kabupaten jauhnya sebelum sheriff setempat bahkan mendapatkan deskripsinya. Tapi ada yang salah. Bank itu memasang sistem keamanan baru bulan lalu. Pengenalan wajah yang menangkap mata Anda, gaya berjalan Anda, cara spesifik Anda bergerak melewati pintu. Rekaman itu diunggah secara otomatis ke database federal.
Pertandingan akan kembali dalam 17 menit. Satgas tahu di mana kamu berada tidak persis tapi cukup dekat. Dalam radius 100 mil, mereka mengerahkan segalanya helikopter penghalang jalan. Departemen kepolisian setempat berkoordinasi lintas negara bagian. Ponselmu ponsel sekali pakai yang kamu kira aman terdeteksi menara di luar kota. Mereka melacak arahmu, radiusnya menyusut menjadi 50 mil lalu 20. Kamu tidak tahu kalau semua ini sedang terjadi. Kamu mengemudi sesuai batas kecepatan di jalan-jalan belakang, berpikir kamu berhasil lolos bersih. Berpikir kamu membeli waktu sebulan lagi. Penghalang jalan pertama muncul di Jalan Raya 63. Kamu melihat lampu-lampu seperempat mil di depan dan berbelok sebelum mereka melihatmu. Detak jantungmu melonjak. Itu bukan kebetulan. Mereka mencarimu secara spesifik. Jaringnya semakin rapat. Kamu meninggalkan mobil di tempat parkir toko kelontong dan berjalan masuk ke hutan. Ini bulan Januari, suhu di angka 20-an. Kamu memakai jaket yang seharusnya untuk musim gugur, bukan musim dingin. Kamu punya $12.000 di ransel, sebuah pistol, sebotol air. Tidak ada rencana selain menjauhkan diri dari jalan. Hutan itu padat dengan pohon ek dan pinus. Tanah membeku. Kamu bergerak cepat pada awalnya, lalu menyadari kecepatan tak berarti jika kamu tak tahu arah. Kamu melambat. Coba berpikir kota berikutnya berjarak 15 mil ke utara. Kamu bisa mencapainya sebelum malam tiba jika kamu memaksakan diri mencari motel dan merencanakan langkah selanjutnya. Tapi kakimu sudah mulai mati rasa. Level 5 buronan. Kamu bertahan 3 hari di hutan. Suhu turun hingga 1 digit di malam hari. Kamu membuat api yang kamu padamkan sebelum fajar, takut asapnya akan mengungkap keberadaanmu. Kamu menjatah granola bar yang kamu beli di pom bensin, makan setengah batang per hari. Botol air membeku. Kamu melelehkan salju di tanganmu dan meminumnya, tahu itu menurunkan suhu inti tubuhmu, tapi tak punya pilihan di malam ketiga. Kamu melihat cahaya menembus pepohonan sebuah rumah pertanian, satu kendaraan terparkir sendirian di jalan masuk. Kamu mengawasi selama 1 jam, tidak ada gerakan, tidak ada tanda-tanda kehidupan selain cahaya di dapur. Kamu butuh kehangatan, butuh makanan, butuh keluar dari dingin sebelum hipotermia menuntaskan apa yang FBI mulai. Kamu masuk melalui jendela ruang bawah tanah. Rumah itu kosong, tidak ditinggalkan, tapi pemiliknya pergi, mungkin sedang liburan. Kamu menemukan makanan kaleng di dapur dan selimut di lemari. Kamu tinggal selama 2 hari menjatah semuanya, mematikan lampu, mencoba menjadi tak terlihat. Pada hari kedua, seorang tetangga lewat perlahan melihat ke rumah seolah ada yang tidak beres. Kamu segera pergi kembali ke hutan, kembali ke dingin. Satuan tugas menemukan lubang api dan jejak kakimu di salju yang sudah kau coba tutupi, tapi tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Mereka membawa anjing pelacak yang mencium baumu dan mengikutinya melintasi hutan bermil-mil. Kau mendengar mereka sebelum melihatnya melolong di kejauhan semakin mendekat. Kau berlari sekuat tenaga menembus semak belukar yang merobek pakaian dan kulitmu. Kau menyeberangi sungai kecil berharap air menghilangkan jejak bau. Tidak berhasil. Anjing-anjing itu menyesuaikan diri dan terus mengejar. Kau kelelahan, belum makan sehari, tubuhmu mulai menyerah. Helikopter muncul di atas kepala. Pencitraan termal mendeteksi jejak panasmu menembus kanopi. Mereka mengarahkan unit darat ke lokasimu. Kau mungkin punya waktu 10 menit. Kau menemukan jurang dan meluncur turun, melukai pergelangan kakimu saat turun. Rasa sakitnya langsung terasa dan sangat parah. Kau tidak bisa berlari lagi. Kau bahkan nyaris tidak bisa berjalan. Anjing-anjing tiba lebih dulu, lalu pawangnya, kemudian unit taktis dengan senapan mengarah padamu dari posisi yang tidak bisa kau lihat. Seseorang meneriakkan perintah yang tidak bisa kau cerna karena adrenalin, ketakutan, dan dingin. Kau mengangkat tangan, pistol masih terselip di pinggangmu tapi kau tidak meraihnya. Sebagian dirimu tahu bahwa meraihnya berarti mati. Mereka tetap menjatuhkanmu, wajahmu menempel di tanah beku, tanganmu diikat dengan borgol plastik di belakang punggung. Berat 3 petugas menindih tubuhmu. Suara helikopter kini memekakan telinga, hembusan baling-baling menerbangkan dedaunan dan es. Seseorang membacakan hak-hakmu, tapi kau tidak bisa mendengar kata-katanya karena kebisingan dan napasmu sendiri. Kau ditangkap, kau tertangkap. 15 bulan pelarianmu berakhir di jurang di Missouri dengan wajahmu tertekan ke tanah yang berbau busuk. Tuduhan-tuduhan itu terpampang di hadapanmu di penjara daerah perampokan bersenjata. 14 kali percobaan pembunuhan, penyerangan dengan senjata, mematikan, melarikan diri, tuduhan kepemilikan senjata. Setiap tuduhan membawa hukuman bertahun-tahun, bersama-sama mereka membawa hukuman puluhan tahun. Pembela umummu berusia 26 tahun dan menangani 70 kasus. Dia kompeten tapi kewalahan. Dia memberitahumu bahwa buktinya sangat kuat. Rekaman pengawasan DNA dari TKP, tempat kau meninggalkan keringat atau sel kulit balistik yang cocok dengan senjatamu di 3 perampokan berbeda. Jaksa federal menawarkan kesepakatan mengaku bersalah atas 8 tuduhan untuk 40 tahun, atau pergi ke pengadilan dan berisiko hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Kau menerima kesepakatan itu. Sidang vonis berlangsung 20 menit. Hakim membacakan tuduhan dan bertanya apakah kau mengerti. Dia memvonismu 40 tahun di penjara federal. Tanpa pembebasan bersyarat, kau akan berusia 71 tahun saat dibebaskan. Jika kau bertahan selama itu, mereka memindahkanmu ke USP Leavenworth. 3 minggu kemudian, keamanan maksimum. Perjalanan bus memakan waktu 11 jam terborgol bersama 8 narapidana lain yang tidak berbicara. Penjara itu muncul di cakrawala seperti monumen kegagalan. Dinding beton setinggi 30 kaki menara penjaga di setiap sudut. Kawat berduri yang memantulkan sinar matahari dengan cara yang terlihat hampir indah dari kejauhan. Anda diproses, dilucuti, dan digeledah. Diberi seragam yang berbau deterjen industri, ditempatkan di sel berukuran 8 kali 10 kaki. Toilet tanpa dudukan ranjang yang dibaut ke dinding. Teman satu sel yang sudah 19 tahun di dalam dan berhenti bicara dengan pendatang baru sejak 10 tahun lalu. Tahun pertama adalah yang tersulit. Semua yang Anda alami sebelumnya tidak berarti. Nama Anda menjadi angka, identitas Anda menjadi klasifikasi. Risiko sedang, populasi umum, blok sel D. Anda mempelajari ritmenya, hitung waktu jam 5 pagi, sarapan jam 6, tugas kerja jam 7. Hari-hari menyatu, minggu menjadi bulan, menjadi tahun. Anda berhenti menghitung setelah 18 bulan pertama. Menghitung tidak membantu.
Beberapa narapidana menemukan agama, beberapa menemukan pendidikan, beberapa menemukan kekerasan. Anda menemukan rutinitas bekerja di dapur, membaca di perpustakaan, berolahraga di halaman. Tundukkan kepala, hindari geng, hindari sipir. Hindari apapun yang menambah waktu hukuman yang sudah lebih lama dari kebanyakan pernikahan. 22 tahun berlalu, Anda sekarang berusia 53 tahun. Rambut beruban, lutut sakit. Bekas luka dari perkelahian yang tidak Anda mulai tapi harus Anda selesaikan. Ibu Anda meninggal saat Anda di dalam. Saudara Anda berhenti menulis setelah tahun ke-7. Tidak ada yang menunggumu di luar. Tidak ada kehidupan untuk kembali, hanya tanggal bebas yang terasa mustahil sekaligus tak terhindarkan. Saat kau akhirnya keluar, dunia telah berubah dengan cara yang tak bisa kau pahami. Teknologi, budaya, cara orang berbicara dan berpakaian, serta bergerak di ruang publik. Kau adalah hantu peninggalan dari era yang berbeda. Kau punya $600 dari upah penjara tiket bus ke rumah singgah di Kansas City. Seorang petugas pembebasan bersyarat yang sudah skeptis. Kau pernah ada di poster dicari oleh FBI, diburu melintasi batas negara. Sekarang kau hanya mantan narapidana lain yang mencoba mencari cara membeli ponsel dan melamar pekerjaan yang tidak akan mempekerjakanmu. Daftar buronan palingnya dicari terus berlanjut tanpamu. Wajah baru, kejahatan baru, orang-orang baru yang membuat kesalahan yang sama denganmu. Berpikir mereka lebih pintar dari semua orang sebelumnya. Mereka tidak ada yang lebih pintar.